Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robiul Endra, pada mata kuliah pemrograman 1 dan praktek pemrograman 1. Nah, kali ini kita coba membahas review dari pertemuan ke-11, yaitu mengenai bagaimana cara membuat program sederhana untuk penentuan penilaian mahasiswa dengan menggunakan else if. Nah, teman-teman, ini ada datanya dari slide, yaitu kita disuruh membuat input data mahasiswa, NPM, nama, dan seterusnya ya. Nanti saya contohkan saja di program. Kemudian nilai akhir itu didapat dari absen dibagi total pertemuan dikali 20 ditambah tugas 20%, tambah UTS 30%, tambah UAS 30%. Kemudian kita buat kondisi if-nya. 80-100 itu A, statusnya lulus, keterangan dengan pujian, jumlah SKS-nya 24, seterusnya. Nanti tampilkan NPM, nama, nilai angka, nilai mutu, keterangan, status keterangan, dan jumlah SKS. Oke. Nah, contoh programnya sudah saya buat sebenarnya, teman-teman. Seperti ini bentuknya. Jadi kita diminta untuk menginputkan NPM. Kita masukkan NPM-nya. Oke, namanya, fakultasnya, kemudian prodinya. Kemudian kita diminta untuk masukkan nilai absensi. Jadi jumlah pertemuan itu totalnya itu ada 16 kali, teman-teman. Misalnya saya masukkan angka 16. Kemudian nilai tugas saya misalnya 50. Nilai UTS-nya 80, kemudian nilai UAS-nya 55. Maka akan tampil, yang akan ditampilkan adalah NPM, nama, kemudian nilai angkanya, maka nilai mutu saya B, lulus, sangat memuaskan, dan jumlah SKS semester depan 21. Nah, dari soal ini memang cukup banyak, teman-teman, tapi kalian belajar membuatnya dari step awal dulu, tahap awal, selesain, jalanin, baru nanti masuk ke fungsi if-nya, kemudian baru kita tampilkan. Oke. Kita buka saja TextPad, teman-teman. Ini langsung ada codingnya, jadi saya nggak langsung ngetik ya. Jadi saya jelaskan aja bagaimana step by stepnya untuk membuat contoh program sederhana menggunakan Java untuk kasus penentuan nilai mahasiswa. Yang pertama adalah kita import dulu Java util.scanner, yaitu digunakan untuk memanggil library scanner atau fungsi scanner yang ada di bahasa pemrograman Java, teman-teman. Jadi bahasa pemrograman Java salah satunya untuk mengambil nilai dari keyboard itu menggunakan fungsi java.util.scanner. Selanjutnya kita ketik nama kelasnya, public class if nilai mahasiswa. Ini boleh apa saja yang saya seleksi, teman-teman boleh buat nama kelasnya. Kalau kita buatnya di editor TextPad, nanti nama filenya harus sama dengan nama kelasnya. Tapi kalau menggunakan NetBeans itu udah otomatis jadi. Kemudian jangan lupa setelah membuat nama kelas itu public static void main string args, dan pastikan sudah ada buka kurung kurawal dan buka kurung kurawal di sininya. Nanti di akhirnya ditutup. Nah, selanjutnya kita identifikasi dulu variabel-variabel yang dibutuhkan, teman-teman. Nah, ini dari contohnya programnya kita akan buat NPM, nama, fakultas, dan prodi. Kemudian ada absensi, tugas, UTS, dan UAS beserta tipe data yang ada di dalamnya. Kemudian ada nilai angka, nilai mutu, status, keterangan, dan jumlah SKS. Oke, kita coba geser sebentar di sini. Nah, yang pertama yang kita deklarasikan adalah tipenya double, yaitu untuk absensi. Sebenarnya absensi ini juga bisa untuk INT ya, karena hitungannya total absensinya 1 sampai 16. Kemudian tugas itu kita gunakan double juga, UTS, UAS, dan nilai akhir. Nah, teman-teman, kalau misalnya tipe datanya sama, kalian boleh menggunakan tanda koma seperti ini kalau tipe datanya sama. Yang kedua selanjutnya adalah tipe data string. NPM kita gunakan string saja, teman-teman, karena mungkin NPM yang 04421024 atau 04411024 yang saya contohkan ini itu tidak bisa menggunakan angka INT karena INT akan hilang nolnya. Jadi kita gunakan saja tipe data string. Nama tentunya pasti pakai string, prodi, fakultas, nilai mutu, kemudian status, keterangan, dan jumlah SKS.
Nah, kalau dirasanya sudah semua kita deklarasikan variabel yang dibutuhkan, kemudian selanjutnya kita membuat metode baru untuk kelas scannernya. Yang biasa kita gunakan adalah scanner input sama dengan new scanner system titik in. Coba diingat-ingat kembali, untuk nama input ini boleh diganti dengan nama apapun. Nanti bakalan terhubung sama di sini. Kalau di sini diganti masuk, maka di sini diganti masuk. Oke ya. Nah, selesai membuat metode baru, kita buat user interface untuk pertama kalinya. Di sini, di contoh programnya, kita diminta untuk masukkan npm. Jadi, kita buat system.out_print, kemudian tanda kutip 2, masukkan npm Anda. Di antara tanda kutip 2 ini, teman-teman bebas untuk mengetikkan apa saja. Yang penting user tahu nanti mau ngetiknya apa. Selanjutnya di sini nggak ada ln, agar teksnya bisa kita lihat di command prompt-nya, itu akan ada di sebelah kanan. Kemudian di sini kita ambil nilainya. npm itu adalah nama variabel yang sudah kita deklarasikan, harus sama huruf besar huruf kecilnya, kemudian sama dengan input titik next line. Input itu adalah nama metode ini, kemudian next line apabila tipe datanya string, dia akan ditangkap dengan perintah next line. Kemudian kita buat juga UI-nya, user interface-nya untuk nama, kemudian diambil input next line, kemudian fakultas, juga program studi. Nah, itu sama teman-teman. Nah, kemudian kalau di contohnya, ini ada kriteria penilaian, kemudian penilaian mahasiswa ini ada jarak teman-teman. Gimana ya mengenternya? Sebenarnya ngakalinnya kita gunakan sistem outprint ln, tapi tidak diisikan apa-apa, kosong. Kemudian kita buat lagi di sininya sistem outprint ln kriteria penilaian mahasiswa. Kemudian kita buat lagi di bawahnya sistem outprint ln yang kosong. Jadi dia ada space teman-teman. Jadi ada space. Kemudian baru kita masukin user interface-nya untuk nilai absen atau jumlah pertemuan. Sama seperti npm nama dan fakultas serta prodi, absensi kita ambil, kemudian input next double karena tipe data absensi di sini adalah double gitu ya. Kemudian ada nilai tugas, saya buat semuanya double. Di sini perhatikan nama variabelnya tugas. Di sini tugas, mana ya tugas? Tugas. Ini dia. Selanjutnya ada UTS dan UAS. Ini sama. Nanti user bakal ngetik semuanya bertipe data angka. Kemudian selanjutnya kita masukkan rumus nilai akhirnya. Kita balik ke slide, apa rumusnya? Nah, ini dia. Bahwa untuk rumus nilai akhir itu absen dibagi total pertemuan. Absen ini adalah inputan absen dari user, dibagi total pertemuannya adalah 16. Kira-kira kita membuatnya 16 dikali 20. Ini 20% maksudnya, tapi nggak usah pakai persen gitu ya, 20 saja. Kemudian ditambah tugas dikali 20%, ditambah UTS 30%, ditambah UAS 30%. Nah, konversinya atau perubahannya di coding dia bentuknya seperti ini. Nilai akhir sama dengan absensi bagi 16 kali 20, jadi nggak perlu 0,2 gitu ya, karena kalau dijumlahkan nanti dia otomatis nilainya menyesuaikan. Kemudian tugasnya itu dikali 0,2, jadi 20% tadi itu diganti dengan 0,2. Jadi nggak bisa ditulis 20%. Kemudian ditambah UTS kali 0,3, ditambah UAS dikali 0,3. Nah, hasilnya ini akan menjadi kondisi di fungsi if-nya. Nah, sebelum saya masuk ke if-nya coding, kita lihat lagi. Kondisinya ini dia, teman-teman. Nah, ada satu kondisi, yaitu nilai angka akan menampilkan nilai mutu, status, keterangan, dan jumlah SKS. Nilai angka ini didapat dari rumus yang ini, atau nilai akhir. Nah, akan menghasilkan nilai mutu, status, keterangan, dan jumlah SKS. Kita kembali lagi ke codingnya, yaitu jika nilai akhir, if, ini kondisinya, nilai akhir yang kita dapat di sini lebih besar sama dengan 80, jangan lupa tanda kutip 2-nya, maka yang akan keluar adalah nilai mutu, status, keterangan, sama jumlah SKS. Saya kembalikan lagi ke table. Nah, ini harus sama, satu baris ini harus sama. Keluar nilai mutu, status, keterangan, jumlah SKS. Kemudian yang else kedua untuk nilai 70.
nilai akhir lebih besar sama dengan 70, maka akan tampil nilai mutu sama dengan B, lulus, sangat memuaskan, dan angka 21. Nah, saya ingatkan kembali teman-teman bahwa tanda kutip 2 ini merupakan tipe data string. Karena kita mendeklarasikan tipe data yang paling atas itu adalah string. Itu ya. Kalau kita deklarasikan karakter atau char, kita gunakan tanda petik 1. Kemudian selanjutnya kita else untuk nilai yang ketiga. Kalau tadi nilai 70 yang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai ketiga 60 sampai 69. Sama seperti A yang B, hanya kita ganti pernyataan yang dinilai mutu yang dalamnya C, lulus, cukup memuaskan, kemudian 18. Kemudian selanjutnya if yang keempat, yaitu kita cari nilai yang di antara 50 ke atas ya, lebih besar sama dengan 50. Lihat kondisinya, jangan lupa untuk menutup dengan tanda kurawal ya. Nilai mutu D, lulus bersyarat, keterangan kurang memuaskan, dan jumlah SKS-nya 16. Dan yang kelima itu pasti nilai akhirnya 0 sampai dengan 49. Jadi kita tidak harus membuat if, langsung saja kita buat pernyataan di dalamnya. Bahkan kalau kita gunakan if, nanti ada kondisi error di dalamnya. Nilai mutu E, status tidak lulus, keterangan tidak memuaskan, jumlah SKS-nya 12. Nah teman-teman, kemudian setelah selesai, itu baru kita masuk ke outputnya. Jadi apa saja yang mau dicetak. Kalau contoh programnya, kita mau cetak, ini dia, NPM, nama, nilai angka, nilai mutu, status, keterangan, jumlah SKS. Nah, kita sistem out print ln, ini fungsi yang kosong ini buat biar ada space, enter gitu ya. Kemudian kita tampilkan sistem out print ln, npm Anda. Nah, ini saya gunakan tanda panah. Kemudian plus mengambil nilai yang diketikkan si user untuk npm. Kemudian sistem out print ln, nama Anda, plus nama. Kemudian sistem out print ln, nilai angka, kita panggil variabelnya. Kemudian sistem out print ln nilai mutu, kita panggil variabelnya nilai mutu. Kemudian sistem out print ln status, kita panggil variabelnya status. Kemudian sistem out print ln keterangan, kita ambil variabelnya keterangan, nilai keterangan. Sistem out print ln jumlah SKS, semester depan kita ambil jumlah SKS. Nah, semuanya ini variabel yang kita buat di awal program ini. Dan terakhir, jangan lupa gunakan tanda kurung kurawal yang ditutup untuk public class dan juga public static void main gitu ya. Nah, kita uji lagi, sekali lagi kita jalankan programnya teman-teman semua. Kita tekan dulu tombol CTRL1, pastikan sudah successfully ya. Kalau masih ada error, coba perhatikan pelan-pelan pengerjaannya. Kalau sudah successfully, tinggal di CTRL2. Nah, kemudian kita masukkan NPM-nya, misalnya NPM-nya 2020-421-001. Nama Robi, Fakultas FIK, program studinya Informatika. Nah, saya absensinya masuk terus 16. Kebetulan pinter, nilai tugasnya 100. UTS juga 100, kemudian nilai UAS 100. Kita kondisikan, maka NPM saya dan nama ditampilkan, nilai angka, karena semuanya rata-rata 100, berarti nilai angkanya 100. Nilai mutu Anda A, jadi nilai mutu saya dapat nilai A. Status yang saya dapatkan itu lulus, dan keterangan itu dengan pujian. Maka jumlah SKS semester depan yang saya dapat itu 24 SKS. Oke teman-teman, itu pengerjaan atau contoh program penentuan nilai mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman Java dasar ya, bahasa pemrograman dasar, belum menggunakan GUI. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami Java, tidak hanya memahami HTC dia, tapi juga teman-teman bisa memahami segala macam step by step dari bahasa pemrograman Java. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang bahasa pemrograman Java. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.